Pernah kepikiran nggak? Kenapa dua anak yang bahkan sudah menjadi Super Saiyan saat masih kecil justru gagal menjadi penerus Goku dan Vegeta? Padahal saat saga Majin Buu, Goten, dan Trunks adalah harapan terakhir bumi. Bahkan fusion mereka, Gotenks, mampu membuat Majin Buu kerepotan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Anak ajaib, kaum Saiyan, sejak pertama kali muncul, Goten dan Trunks langsung mengejutkan semua orang. Goten berubah menjadi Super Saiyan tanpa latihan sekeras ayahnya. Trunks juga melakukan hal yang sama di usia yang sangat muda. Bandingkan dengan Goku, ia harus melewati pertarungan hidup dan mati melawan Frieza hingga akhirnya membangkitkan Super Saiyan. Vegeta bahkan berlatih tanpa henti selama bertahun-tahun sebelum akhirnya berhasil mencapainya. Artinya, dari segi bakat alami Goten dan Trunks bisa dibilang jauh melampaui generasi sebelumnya. Gotenks, senjata rahasia melawan Majin Buu. Bakat mereka semakin terlihat setelah mempelajari Fusion Dance. Gabungan Goten dan Trunks melahirkan Gotenks. Dalam waktu singkat, Gotenks bahkan berhasil mencapai Super Saiyan 3. Sebuah transformasi yang saat itu hanya bisa digunakan Goku. Meski sifatnya masih kekanak-kanakan, kekuatan Gotenks benar-benar luar biasa. Bahkan, Majin Buu beberapa kali dibuat kewalahan. Saat itu, banyak penggemar yakin inilah generasi baru yang akan menggantikan Goku dan Vegeta. Tapi, setelah itu, semuanya berubah. Setelah Majin Buu dikalahkan, perkembangan mereka justru seperti berhenti. Saat Goku dan Vegeta terus berlatih dengan para dewa. Saat Gohan kembali mengejar kekuatannya. Bahkan, Frieza mampu melampaui batas setelah berlatih. Goten dan Trunks justru lebih sering menjalani kehidupan biasa. Mereka memang masih bertarung sesekali, namun tidak pernah menjalani latihan ekstrem seperti ayah mereka. Akibatnya, jarak kekuatan mereka dengan para petarung utama semakin jauh. Bakat saja tidak cukup. Dragon Ball selalu menunjukkan satu hal. Bakat memang penting, tetapi kerja keras jauh lebih menentukan. Goku terus berlatih, bahkan setelah menjadi penyelamat dunia berkali-kali. Vegeta tidak pernah berhenti mengejar Goku. Gohan yang sempat melemah pun akhirnya kembali berlatih hingga memperoleh wujud Beast. Sementara Goten dan Trunks lebih mengandalkan bakat alami mereka. Tanpa latihan yang konsisten, potensi luar biasa itu akhirnya tidak berkembang. Faktor cerita juga berpengaruh. Ada alasan lain yang tidak kalah penting, yaitu arah cerita. Sejak Dragon Ball Super dimulai, fokus utama tetap berada pada Goku dan Vegeta. Mereka mendapatkan Ultra Instinct. Mereka mendapatkan Ultra Ego. Mereka bertarung melawan musuh-musuh terkuat di alam semesta. Sementara Goten dan Trunks lebih sering dijadikan karakter pendukung, bahkan kadang sebagai unsur komedi. Karena jarang menjadi pusat cerita, perkembangan kekuatan mereka pun ikut tertinggal. Masih bisakah mereka menjadi penerus? Jawabannya, masih bisa. Mereka tetap memiliki darah Saiyan dengan bakat yang luar biasa. Kini usia mereka juga semakin dewasa. Jika suatu saat mereka mulai berlatih dengan serius, bahkan berguru kepada Whis atau petarung hebat lainnya, bukan tidak mungkin mereka mampu mengejar ketertinggalan. Potensi itu masih ada. Yang selama ini kurang hanyalah kesempatan dan latihan. Penutup, Goten dan Trunks bukan gagal karena tidak berbakat. Justru sebaliknya. Mereka mungkin adalah dua Saiyan paling berbakat yang pernah lahir. Namun di dunia Dragon Ball, bakat tanpa kerja keras tidak akan cukup untuk melampaui batas. Bagaimana menurut kalian? Apakah Goten dan Trunks masih layak menjadi penerus Goku dan Vegeta, atau sudah terlambat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan anime menarik lainnya.